Selamat malam kawan-kawan. Pada malam hari ini kita akan membahas mengenai COVID-19, merupakan dimana saat ini kita sama-sama sedang karantina atau social distancing, dimana kita menjaga jarak satu sama lain kawan-kawan. Dimana kita juga harus mengenal bukan mengenai COVID-19 ini. Tetapi sebelum itu saya nanti akan ditemani oleh teman saya Alex dan teman saya Joni. Kita akan sama-sama belajar mengenai COVID-19 ini kawan-kawan. Jadi langsung saja kita mulai. Jadi apa itu sih COVID-19? Jadi COVID-19 merupakan sebuah wabah yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2, di mana SARS-CoV-2 ini telah menyebabkan dua wabah, yaitu SARS dan MERS yang sudah pernah terjadi. Di mana virus COVID-19 ini dimulai dari negeri Cina, dan negeri Cina kemudian menyebar ke berbagai negara, dan perkembangannya sungguh pesat kawan-kawan. Dan sampai di Indonesia sekitar bulan Maret 2020. Dan ini cukup menggemparkan kawan-kawan, di mana sampai saat ini sudah banyak sekali orang yang terinfeksi oleh virus ini, di mana sudah hampir sekitar 100.000 lebih orang yang terkena virus ini, di mana COVID-19 ini menyerang organ pernafasan, bisa sesak nafas, sakit paru-paru, bahkan mati kawan-kawan, kematian. Dan virus COVID-19 ini juga membawa banyak dampak dari ekonomi, kesehatan, maupun bidang pariwisata dan lain-lain. Dan nanti juga teman saya akan memberitakan mengenai perhitungan matematika. Jadi COVID-19 ini juga harus kita cegah melalui social distancing, rajin mencuci tangan, makanan yang bergizi, berolahraga. Jadi langsung saja kita terhubung oleh teman saya, Alex. Terima kasih Theo. Pada saat ini saya akan melaporkan mengenai cara penghitungan matematika pada kasus COVID-19 ini. Pertama-tama kita akan menghitung mengenai kasus COVID di dunia. Data yang kita ambil merupakan data sampai tanggal 22 September 2020 kawan-kawan, di mana kasus COVID-19 di dunia tercatat hingga 32.468.895, di mana grafiknya akan muncul seperti ini kawan-kawan, di mana grafik tersebut menjelaskan mengenai grafik COVID-19 yang terjadi di dunia. Dan tentu saja ada orang yang berhasil sembuh dari kasus ini, di mana kasus kesembuhan total dari virus COVID-19 adalah sebanyak 23.964 orang, di mana kasus ini, kesembuhan ini merupakan kesembuhan yang cukup besar, di mana dapat dihitung dengan perhitungan seperti ini, dengan rumus total kesembuhan yang terjadi dibagi total kasus yang terjadi dikali 100%, di mana apabila kita menghitungnya akan terjadi perhitungan seperti ini, di mana kesembuhan yang terjadi sebesar 73,8%, di mana kesembuhan ini cukup besar kawan-kawan, di mana kesempatan untuk seseorang yang terkena positif untuk sembuh itu cukup besar dengan penerapan protokol yang telah disediakan atau diharuskan dilakukan oleh pihak kesehatan. Lalu, tapi tentu saja ada orang-orang yang mengalami kematian akibat kasus ini kawan-kawan, di mana tercatat orang yang meninggal akibat kasus ini sebanyak 988.661 kawan-kawan, di mana angka ini sebenarnya tidak cukup besar ya kawan-kawan. Apabila kita hitung dengan rumus, diperoleh perhitungan seperti ini, di mana angka kematian sebanyak 988.661 dibagi dengan 32.468.895 dikali 100% diperoleh 3,04%, di mana biasanya yang terkena atau meninggal itu merupakan orang tua atau yang mempunyai penyakit bawaan kawan-kawan. Apabila kita kondisi sehat dan kita mau mengikuti protokol kesehatan, pasti kita bisa sembuh kawan-kawan. Dan untuk yang terjadi di Indonesia sampai 22 September ini, kita mencatat atau kita menemukan data bahwa kasus COVID-19 yang terjadi di Indonesia ini sebanyak 266.845, di mana grafiknya disajikan di samping saya ini kawan-kawan, di mana grafik ini menunjukkan bahwa kasus COVID-19 di Indonesia ini kerap kali naik kawan-kawan dan jarang untuk turun, di
Dimana ini menandakan bahwa masyarakat kita harus lebih sadar bahwa COVID-19 ini bukan wabah yang biasa saja, melainkan kita harus melawan yang bersama-sama. Kita bisa melawan atau mengusir untuk mencegah, kawan-kawan, menghentikan penyebaran virus ini. Dimana kesembuhan yang terjadi cukup besar, kawan-kawan. Dimana tercatat sebanyak 196. Jadi 996.196 orang sembuh. Dimana apabila kita hitung dengan rumus yang sama, yaitu jadi 196 dibagi 266.845 dikali dengan 100%, hasilnya 73,5%. Wow, dimana angka ini lebih besar, kawan-kawan, lebih besar dari angka yang diperoleh dari angka persentase kesembuhan di dunia. Di sini menunjukkan bahwa kita bisa sembuh dari virus COVID-19 ini apabila kita mau mengikuti protokol yang telah ada. Dan kasus kematian yang terjadi di Indonesia lumayan banyak, kawan-kawan, di mana 10.218 diantaranya meninggal. Dan apabila kita hitung, diperoleh bahwa 3,83% orang meninggal akibat COVID-19 ini. Dan apabila kita hitung, channel kami menghitung dengan tim bahwa kita memprediksi, kita menghitung dengan rumus ini, di mana Y sama dengan Y0 dikali 1 ditambah R dipangkat dengan X, di mana Y merupakan jumlah pasien dalam X periode, lalu Y0 merupakan jumlah pasien hari pertama, dan R merupakan rata-rata kelajuan dalam persen. Di mana R ini kita peroleh dari ini, kawan-kawan, di mana kita menghitung dari kasus awal, di mana terjadi 266.845 itu total setelah 207 hari. Setelah kita hitung, kita ketemu R-nya 100 atau 1289 orang. Lalu kita masukkan, kawan-kawan, ke rumus. Kita masukkan ke rumusnya, kawan-kawan, di mana nanti kita akan memperoleh R persen, di mana R persennya jadi 100, diperoleh perhitungan di samping saya, 129,10628 tadi kan kita bulatkan, dibagi 266.845 dikali 100, di mana kita akan memperoleh persen yang sangat banyak, kawan-kawan, yaitu 0,0048301787. Lalu kita masukkan, kawan-kawan, ke rumus, di mana Y kasus total yaitu 266.845. Kasus pertama 2 orang, karena kasus pertama yang terjadi di Indonesia sebanyak 2 orang, dikurung 1 ditambah 0,048301787 tutup kurung dipangkat dengan X, lalu ditambah, lalu kita mencari X dengan fungsi logaritma, di mana X sama dengan log dengan numerus di samping saya ini, dengan basis di samping saya, dan numerus 266.845 dibagi 2, kawan-kawan. Lalu kita memperoleh perhitungan bahwa X, kita hitung dengan kalkulator, kawan-kawan, tentunya, di mana X sebanyak 2.449 hari. Wow, ini sama setara dengan 6 tahun 259 hari. Ini jadi diperkirakan apabila terjadi di Indonesia tanggal 3 Maret, baru selesai tanggal 17 November 2026. Wow, itu sungguh lama sekali. Kita aja sudah bosan kan, sudah jenuh dengan self quarantine ini. Tetapi ini prediksi sementara. Apabila tidak ada social distancing, tidak ada protokol kesehatan, kehidupan seperti normal, tidak ada vaksin, jadi ini pasti bisa dikurangi. Jadi ayo kita sama-sama lawan dari virus COVID ini. Kita percaya bahwa virus COVID-19 ini akan segera berakhir. Mungkin cukup sekian laporan dari saya, Alex. Kembali lagi, terima kasih Theo. Dan saat ini saya akan menjelaskan mengenai solusi-solusi dari mencegah COVID-19. Yang pertama, hindari berjabat tangan dengan orang lain. Jadi apabila kita berjabat tangan dengan orang lain, apabila kita bertemu dengan orang lain, hindari berjabat tangan, melainkan hanya cukup siku
atau hormat seperti ini saja, agar kita tidak menyebarkan virus atau kita dapat memutus rantai penyebaran virus ini. Dan yang kedua, rajin mencuci tangan dengan air dan menggunakan sabun. Ini bisa mencegah kita agar saat kita memegang mata atau tidak sengaja memegang hidung atau mulut, kita bersih tangannya, tidak ada virus yang menempel. Yang ketiga, kita harus menghindari menyentuh mata, hidung, dan mulut, di mana jalan masuk virus ini bisa dari mata, hidung, maupun mulut. Yang keempat, self quarantine atau social distancing, di mana ini kita menjaga jarak 1 meter dengan orang lain. Misalnya seperti kita mau pergi berbelanja, diusahakan apabila ada jarak kawan-kawan, di mana ini akan mengurangi kesempatan virus tersebut menyebar. Dan kita juga dapat melakukan self quarantine untuk memutus virus penyebaran ini. Apabila kita sudah terkena positif, kita tetap harus semangat. Kita harus percaya bahwa kita dapat sembuh. Seperti 73% lebih tadi orang yang bisa sembuh. Kita harus percaya kita bisa sembuh. Mari kita sama-sama lawan virus COVID-19. Indonesia pulih dari COVID. Sekian dari video kali ini. Terima kasih Alex dan Joni yang telah menyampaikan informasi. Sekian dari kami. Salam sehat, salam sejahtera. Indonesia pulih dari COVID.